Halo warga nobar yang keuangannya semakin bikin ketar-ketir menjelang akhir bulan. Kayak apa kabarnya bebuhan kasbon mania? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang sudah lama sekali tidak membawakan series sekolahan. Nah, saatnya nih, series asal Korea Selatan berjudul How to Buy a Friend ini akan menceritakan tentang murid cupu, bisa dibilang bungul juga. Bukan siapa-siapa, cenderung introvert, pemalu, pokoknya NPC banget yang tiba-tiba ikut terseret dalam kasus misteri pembunuhan, konspirasi, sampai jaringan perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Series ini bukan cuma soal baku hantam, tapi juga bagaimana pertemanan mereka diuji dan berbagai petualangan yang penuh teka-teki misteri yang seru untuk dipecahkan. Yeping mulu nih Mang Tobi. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah How to Buy a Friend. Di awal film, terlihat murid sekolah yang sedang disekap dan disiksa. Yang satu namanya kayak merek TV, yaitu Chan Hong. Yang satunya lagi, nanti kalian bakal tahu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari saya ajak warga nobar semua ke 2 bulan sebelum mereka disiksa. Di sini kita diperlihatkan dengan Chang Hong, seorang murid cupu, lemah, bungul, tidak punya masa depan, dan hanya menjadi beban keluarga. Sehingga orang tuanya cuman berharap syukur-syukur nih anak tidak sampai tinggal kelas. Di tengah perjalanannya ke sekolah, kebetulan Hong melihat Sae-yun, atau akan kita panggil Dik Yuyun, cewek paling populer di sekolah yang diam-diam Hong kagumi sedari dulu. 말 붙이기조차 어려운 소년이여. 야망 따윈. Tapi Hong yang cupu ini tak pernah berani mendekatinya, bahkan tak berani menyapa gadis secantik Dik Yuyun ini, karena Hong sadar dia hanyalah seorang NPC. 닌자. Tak lama kemudian, si Hong sampai di ruang kelasnya dan langsung duduk di sebelah satu-satunya orang yang mau temenan sama dia. Ini orangnya, sebuah wibu bernama Kyung Pyo. Hari itu, Hong dan Kyung Pyo yang sedang pelajaran bahasa Indonesia diminta untuk bikin puisi. Kyung Pyo yang males mikir kayak kamu akhirnya bikin puisi pakai ChatGPT. Hong yang melihat itu langsung protes karena menurutnya itu tidak baik. Hong pun memperingatkan agar Kyung Pyo tobat dan pakai Gemini saja. Pas lagi seru-serunya nulis, tiba-tiba Pak Guru datang dan langsung ngambil kertasnya Kyung Pyo. Seketika jantung Kyung Pyo dak-dikduk ser, takut kalau ketahuan. Begitu juga Hong yang tak kalah dak-dikduk takut tulisannya juga diambil. Tapi siapa sangka 속에 갇힌 고기들보다 어쩌면 내가 좀 우리 경표가 좀 그렇긴 하지 뭔가 자기 고백적이야. akhirnya waktu istirahat tiba. Saat Hong dan Kyung Pyo mau ke warung Acil Aluh depan sekolah, mereka tak sengaja melihat Dik Yuyun yang lagi bengong lihat ke atas gedung sekolah. Kyung Pyo curiga sama Dik Yuyun. Ia sering bengong di sana sejak almarhumah Seo Jung, cewek paling populer sebelumnya yang lockout mandiri dari atas gedung itu setahun yang lalu. Hong pun jadi kepo sama tragedi itu karena ia tidak tahu apa yang terjadi. Kebetulan setahun yang lalu di waktu yang hampir bersamaan, Hong ditabrak mobil yang tiba-tiba keluar ngebut dari area sekolah. Karena hal itu, ia jadi hilang ingatan. Dan menurut kabar burung kuntul yang Kyung Pyo dapatkan, kuntulnya nih, Seo Jung nekat melakukan itu karena videonya pas jadi atlet kuda lumping, viral di TikTok dan Telegram. Tapi sayangnya nggak ada bukti sama sekali karena sampai sekarang HP-nya tak pernah ketemu. Kyung Pyo terus mengikuti gerak-gerik Dik Yuyun sampai lupa jika akan pergi ke warung Acil Aluh. Pas liatin Dik Yuyun deket sama Mira, Kyung Pyo jadi curiga kalau mereka berdua ini jeruk makan jeruk. Dan bisa jadi almarhumah Seo Jung itu juga suka jeruk. Mendengar ini tentu aja Hong menolak untuk percaya karena dia juga mau jeruknya Dik Yuyun. Tak lama kemudian datang teman sekolah mereka yang nyariin Hong. 닌자! 야, 닌자 여기 있어? Ternyata Hong disuruh menghadap ke Pak Guru Sastra di ruangnya. Jantung Hong pun kembali dak-dikduk dengan sangat keras. Dia takut banget kalau ketahuan tadi nulis puisi pakai AI.
Begitu sampai di ruang guru, tak disangkanya Pak Guru justru memuji puisi Hong habis-habisan dan memilih Hong jadi perwakilan sekolah di lomba penulisan puisi tingkat provinsi. Seketika Hong jadi bengong, dia nggak tahu harus gimana. Di sisi lain, saking bangganya Pak Guru sama hasil puisi muridnya ini, dia rela ngebacain puisi Hong buat semua guru yang ada di ruangan itu. 시간 지나 먼지 덮인 정확히 반쯤 죽어 있어. Setelah keluar dari ruangan, Hong cerita semuanya ke Kyung Pyo. Hong berniat mengaku aja kalau puisinya pakai AI biar nggak jadi ikut lomba. Tapi Kyung Pyo melarangnya karena takut jika Hong mengaku nanti ia juga ketahuan. Dan saat sedang sibuk debat, tiba-tiba 야야, 자, 가서 말하면 그렇지. 네 아랫도리 생각을 머리 쪽으로 끌어올려서? Kyung Pyo kaget karena si tante adalah ibunya Don Hyuk, seorang murid sekolah sebelah paling barbar yang harus pindah sekolah karena dipenjara setelah menghabisi 10 seniornya tanpa ampun. Padahal dulunya Don Hyuk ini anak baik-baik. Nah, kenapa dia jadi gitu? Nanti kamu pasti tahu. Mendengar cerita itu, Hong otomatis jadi takut, tapi rasa takutnya itu ternyata belum bisa mengalahkan rasa takutnya mewakili sekolah lomba nulis puisi. Hari berganti, Hong berbohong ke Pak Guru kalau dia ada acara keluarga biar nggak ikut lomba. Tapi nggak disangkanya, Pak Guru udah punya nomor WA ibunya Hong yang sudah diberi nama tukang galon. Hong pun ketakutan dilaporin ke ibunya. Untung saja teleponnya tidak diangkat. Hong kembali berpikir keras gimana caranya biar nggak ikut lomba. Dengan tekad yang bulat dan tak terbantahkan, dia sudah mantap nggak mau ikut apapun alasannya dan memutuskan untuk mengaju saja kalau puisinya hasil AI. Tapi tiba-tiba 너랑 같이 나갈 미술대회 대표 엄세윤. sejak saat itu, ia jadi semangat belajar. Kata-kata mutiara mulai dari Mario Teguh, Rocky Gerung, sampai Ferry Irwandi, ia lalap habis. Beberapa hari telah berlalu dan tibalah di hari perlombaan. Di sana, mereka diberi beberapa penjelasan. Pertama, lomba menulis puisi dan melukis temanya sama, yaitu alam dan cinta. Kedua, waktu mengerjakan hanya 3 jam dan bebas mau mengerjakan di mana asal masih di area sekolah itu. Dek Yuyun memutuskan jalan ke hutan sambil mikirin alam yang mau dia gambar. Sementara itu, Hong diam-diam ngintilin Dek Yuyun. Dek Yuyun yang sadar kalau diikuti jadi ngerasa risih. Dia jadi nggak mood menggambar dan malah bikin boneka salju. Hong pun jadi merasa bersalah sudah ngintilin. Dengan perlahan ia menanyakan pada Dek Yuyun kenapa tidak mulai melukis. Ternyata penyebabnya bukan karena si Hong. Dek Yuyun ini bad mood karena kepikiran orang tuanya yang sama sekali nggak support dia ngelukis dan menganggap masa depan seniman itu pasti suram. Hong pun jadi sok bijak. Ia mengatakan kalau Dek Yuyun berprestasi pasti hati orang tuanya akan terketuk dan menerima apa yang Dek Yuyun cita-citakan. Mendengar itu, seketika hati Dek Yuyun meleyot sama Hong. Dek Yuyun dan Hong mulai kerja. Yuyun menggambar pemandangan di hutan, sementara Hong cari inspirasi sebentar. Setelah ia menelusuri kembali jalan mereka tadi, dia pun dapat ide dan langsung balik ke ruangan. Ia yang lihat jejak langkah mereka berdua tadi di salju, jadi teringat kata-kata yang pernah almarhumah Seo Jung katakan di hari sebelum ia lockout, yaitu tanah yang basah ini masih menyimpan kenangan jejak langkahnya. Lomba telah usai dan siapa sangka ternyata mereka berdua sama-sama juara 1. Tak lupa mereka foto-foto cantik dulu buat postingan Facebooknya Pak Guru. Karya mereka pun dipajang di dinding biar semua murid tahu hasil karya mereka. Dek Yuyun yang lagi baca puisi Hong langsung takjub saat tahu ada tulisan tanah yang basah ini masih menyimpan kenangan jejak langkahnya. Dia sangat-sangat ingat bahwa kata-kata ini Seo Jung sampaikan pada Dek Yuyun tepat sebelum lockout. Kenapa Hong bisa tahu kata-kata ini? Dek Yuyun pun memberanikan diri tanya ke Hong dari mana Hong mendapat kata-kata itu. Karena tidak mau dibilang plagiat, ia pun ngakunya itu tulisan dia sendiri. Dek Yuyun yang mulai ada rasa ke Hong hanya mengiyakannya dan mencoba positive thinking saja. Ia pun segera pulang karena tidak sabar ngasih tahu prestasi ini ke bapaknya. Kita ke Hong dulu, bapak ibunya sangat bangga lihat Hong. Dia yang
yang selama ini cupu dan nggak bisa apa-apa, tak disangkanya bisa berprestasi. Bahkan saking bangganya, kini ibunya yakin Hong bakal terkenal karena sebentar lagi pasti bakal diundang ke Pagi-Pagi Ambyar. Sejak itu hidupnya berubah drastis. Sebelumnya ia yang merupakan kaum rebahaners sekarang rajin sholat, rajin olahraga, selalu belajar, baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, cuman kurang nyebrangin nenek-nenek saja. Sementara itu di rumah Yuyun awalnya ia ragu buat ngasih tahu prestasinya. Setelah memantapkan hati, dia pun memberanikan diri ngasih tahu bapaknya, tapi ternyata hidup tak seindah drama Korea. 대표님 신경 써. Yuyun yang lagi galau tiba-tiba teringat Seo Jung gara-gara kata-kata di puisi Hong. Dia lalu membuka loker di kamarnya dan ternyata Dek Yuyun lah yang selama ini membawa HP Seo Jung. Dek Yuyun berusaha buka sandi HP-nya. Setelah beberapa kali ia mencoba tapi selalu salah kode. Akhirnya Yuyun bisa membukanya dengan menuliskan tanggal ulang tahun Seo Jung. Dan tiba-tiba pas dibuka, ternyata banyak orang minta duit tebusan biar video Seo Jung pas jadi atlet kuda lumping nggak disebar. Dek Yuyun takjub banget dan mikir, apa ini yang jadi penyebab Seo Jung lock out? Dek Yuyun pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Beberapa hari kemudian, Don Hyuk si murid barbar ternyata beneran jadi murid baru di sekolah mereka. Kyung Po dan Hong jadi ketar-ketir. Bagaimana tidak, berarti sekarang ada dua kang bully di kelas mereka. Satu si Don Hyuk dan ini yang satunya si Samidi. Dan tanpa alasan yang jelas, Samidi nantangin Hong sambil nendang meja di samping Hong. 학교 왔으면 빠르게 착석을 해. 내 자리인 것 같은데. Ternyata meja yang ditendang itu punya si Don. Tapi bukannya marah, Don Hyuk malah ngajak kenalan terus pergi begitu saja. Samidi pun juga ngajak Hong pergi ke warung Acil Aluh. Di warung Acil Aluh itu akhirnya kita tahu kenapa si Samidi gangguin Hong. Ternyata Samidi juga mencintai Dek Yuyun. Dia selama ini berjuang deketin Dek Yuyun, bahkan sampai udah hafal tepuk sakinah demi membangun keluarga cemara. Dan kini ia tak terima kalau cewek idamannya malah deketnya sama Hong. Hong yang ketakutan mengaku kalau selama ini cuman temenan saja. Mendengar itu, dengan semangat Samidi minta tolong Hong biar bisa dikenalin sama Dek Yuyun. Sore harinya Hong bingung antara rela nggak rela melepas Dek Yuyun buat Samidi. Tiba-tiba Dek Yuyun ngajak Hong ngobrol berdua. Tanpa diminta, Dek Yuyun curhat kesehariannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang bikin hati Hong makin meleyot dan bibit asmara di antara mereka mulai tumbuh. Dari sini Hong udah mantap banget gak bakal ngenalin Dek Yuyun ke Samidi dan pagi harinya. 그지? 아니 누가 피자지? 오늘 저녁까지 시간 줄게. Ternyata Hong tak bisa berkutik, ia harus ngecomblangin si Samidi sama Dek Yuyun nanti malam kalau nggak mau dihabisi. Sementara itu Don Hyuk yang terkenal tukang bully tanpa ampun ini cuman liatin mereka aja tanpa ekspresi. Malam telah tiba. Hong tegang banget sampai akhirnya dia mau telepon Dek Yuyun biar nggak datang ke sana. Tapi sialnya ternyata batang hidung Dek Yuyun udah ada di depan matanya. Hong pun cepet-cepet ngajak Dek Yuyun balik, tapi baru 2 langkah mereka malah ketemu Samidi. Dia bingung mau gimana, tiba-tiba ibunya Hong telpon. Momen ini dimanfaatin Samidi buat nyuruh Hong keluar ngangkat telpon dulu. Pas di luar Hong mau balik buat jemput Dek Yuyun, tapi dia takut dihajar Samidi lagi. Akhirnya Hong ini nge-WA Dek Yuyun dan ngomong kalau dia harus segera pulang. Dek Yuyun sakit hati, begitu juga Hong yang hanya bisa pulang meratapi nasib.
Pagi menjelang saat Hong berangkat sekolah, tanpa sengaja ia ketemu Dek Yuyun di lorong. Tapi Dek Yuyun menyingkir, bahkan menoleh saja ia enggan. Dalam hatinya berkata, belum pacaran aja gini, gimana mau jagain aku kalau udah jadi imam keluarga. Sementara Hong cuma bisa pasrah. Nasib sial Hong tidak selesai di situ. Di kelas dia lagi-lagi dihajar sama Samidi gara-gara Dek Yuyun semalam cuek sama dia. Hong pun dibawa ke halaman belakang sama si Samidi dan lagi-lagi Don Hyuk cuma liatin tanpa respon apa-apa. Dengan santainya Don Hyuk jalan keluar cari angin sambil lihat-lihat. Pas dia baca puisi Hong yang ditempel di dinding sekolah, dia takjub karena ada kata-katanya Seo Jung. Ternyata Don Hyuk ini pacar terakhirnya almarhumah Seo Jung sebelum lockout. Ia sengaja memilih sekolah itu untuk mengungkap penyebab sebenarnya kenapa kekasihnya lockout. Dengan cepat dia langsung nyamperin Hong. Di halaman belakang terlihat Samidi yang belum puas-puasnya ngehajar Hong. 무슨 소린데? 그게 왜 연막이지? Don Hyuk menghentikannya dan minta waktu ke Samidi. Ia bertanya dari mana dapat kata-kata itu. Hong yang berniat menjaga reputasi demi diundang ke pagi-pagi ambiar ngaku kalau itu tulisannya sendiri. Don Hyuk mengiyakannya walau nggak percaya. Dia lalu bilang jika Hong butuh bantuan, ia cukup teriak kode cuaca hari ini cerah, maka ia akan datang jadi bodyguardnya. Don Hyuk lalu mengingatkan kalau di dunia ini nggak ada yang gratis. Semua ada timbal baliknya. 날씨 존나 좋네! Kini waktunya timbal balik. Don Hyuk sangat curiga Hong ini yang bikin pacarnya lockout dan ia mengancam bakal jatuhin Hong dari titik yang sama seperti Seo Jung jatuh. Akhirnya Hong jujur bahwa ia mendengar kata-kata itu dari Seo Jung beberapa hari sebelum lockout pas lagi di taman, dan dia sebenarnya nggak kenal Seo Jung sama sekali. Don Hyuk mau percaya karena memang Hong ini cupu banget. Tapi dengan syarat dia harus bantu Don Hyuk mengungkap kasus ini. Sementara itu di tempat lain, tante yang muncul dalam mimpi Hong ternyata benar-benar ada. Sebut saja Tante Wati. Tante Wati memberikan uang kepada anggota parlemen untuk mendukung pencalonannya kembali dalam pemilihan presiden. Hal ini dilakukan karena anggota partainya yang dia ajukan justru maju sebagai calon wakil presiden bersama partai lain. Uang tersebut juga diberikan untuk menutup mulut agar bisnis perdagangan manusia yang dimilikinya tetap berjalan dengan lancar. Siang itu Don Hyuk mengajak Hong ke kontrakannya. Di tempat tersebut Hong diinterogasi habis-habisan karena Don Hyuk sangat membutuhkan informasi tentang Seo Jung. Sayangnya Hong hanya mengingat bahwa ponsel Seo Jung memiliki gantungan berbentuk Iron Man. Selain itu ia tidak mengingat apapun akibat kecelakaan yang dialaminya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kontrakan Don Hyuk. Ia segera keluar dan ternyata yang datang adalah ibu kos yang hendak mengusirnya karena menunggak pembayaran. Don Hyuk memohon-mohon agar diberi keringanan karena benar-benar tidak memiliki uang. Melihat hal itu, Hong langsung memberikan uangnya kepada ibu kos untuk melunasi tunggakan Don Hyuk. Ia mengikhlaskan seluruh uangnya habis, namun menegaskan bahwa ia tidak ingin lagi terlibat dalam masalah tersebut. Don Hyuk mengejar Hong dan dengan sangat memohon meminta bantuannya. Demi mendapatkan informasi tentang kematian Seo Jung, ia bahkan rela menjadi pengawal pribadi Hong untuk melindunginya dari Samidi. Don Hyuk meyakini bahwa Samidi akan terus mengganggu Hong dan Dek Yuyun kapanpun juga. Hong sebenarnya tertarik dengan tawaran itu, namun dengan berat hati ia terpaksa menolak. Bukan karena tidak ingin membantu, tetapi karena ia benar-benar tidak mengingat apapun. Di tempat lain tampak Dek Yuyun sedang dilanda kegelisahan. Ia kembali teringat masa-masa ketika Seo Jung masih hidup. Dahulu Dek Yuyun dan almarhumah Seo Jung adalah teman yang sangat dekat. Bahkan saat semua orang menjauhi Seo Jung karena kasus video kuda lumping, Dek Yuyun tetap memilih untuk berada di sisinya.
Namun entah mengapa pada akhirnya Dek Yuyun juga terhasut dan ikut menjauhi Seo Jung. Tak lama kemudian suasana sekolah mendadak menjadi riuh. Dek Yuyun yang penasaran hendak mengecek sumber keributan itu sempat mampir ke lokernya untuk mengambil beberapa barang. Di sana ia justru menemukan HP milik Seo Jung. Dan siapa sangka keributan yang terjadi ternyata disebabkan oleh kabar mengejutkan. Seo Jung memutuskan untuk lockout. Dek Yuyun yang masih terbawa bayangan masa lalunya tiba-tiba tersadar ketika HP milik Seo Jung berdering. Sebuah pesan singkat masuk dari seseorang yang mengaku sedang membutuhkan atlet kuda lumping dan mengajak untuk bertemu di sebuah lokasi yang dibagikan melalui tautan. Karena penasaran, Dek Yuyun pun membuka tautan tersebut. Namun, siapa sangka tautan itu ternyata hanyalah scam yang digunakan untuk melacak keberadaan HP itu. Bersamaan dengan itu, terlihat Tante Wati yang ternyata merupakan pelaku scam terhadap HP milik Seo Jung. Ia membutuhkan HP tersebut karena Seo Jung sempat merekam aktivitas bisnis perdagangan manusia miliknya. Tante Wati berhasil melacak keberadaan HP itu yang ternyata berada di asrama putri sekolah. Ia kemudian memerintahkan Antok untuk mengerahkan anak buahnya keesokan hari guna mencari HP tersebut di area sekolah. Pagi pun menjelang dan kini hari-hari Hong kembali berjalan seperti semula. Yang awalnya akrab sekarang jadi asing. Sebenarnya Hong sudah tidak kuat menahan semuanya dan ingin meminta bantuan Don Hyuk. Namun ia sadar bahwa akibat kecelakaan yang membuatnya kehilangan ingatan, ia tidak bisa memberikan timbal balik apapun kepada Don Hyuk. Hong yang sudah tidak betah dengan kondisinya pun berusaha keras untuk mengembalikan ingatannya. Bersama si Wibu Kyung Pyu, ia mulai mencari HP milik Seo Jung yang hilang di sekitar semak-semak dekat lokasi tempat Seo Jung melakukan lockout. Berjam-jam mereka mencari namun tidak menemukan apapun hingga akhirnya Kyung Pyu teringat sesuatu. Saat itu ia pernah menemukan puntung rokok bermotif unik yang terjatuh di dekat lokasi lockoutnya Seo Jung serta di dekat tempat Hong mengalami kecelakaan. Dari situ Kyung Pyu mulai menduga bahwa pelaku di kedua peristiwa itu mungkin adalah orang yang sama. Ia juga meyakini bahwa pelakunya adalah seseorang yang berpengaruh seperti kasus Sambo karena semua rekaman CCTV di sekitar jalan tersebut tiba-tiba rusak pada hari kejadian. 안녕하세요. Don Hyuk ternyata berada di belakang mereka dan telah mendengar seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Kyung Pyu. Ia kemudian menghampiri mereka dan mengajak makan bersama. Di rumah makan itu, Don Hyuk memesan berbagai makanan favorit yang ada di tempat tersebut. Tentu saja tujuannya adalah untuk membujuk Hong dan Kyung Pyu agar mau membantunya mengungkap kematian Seo Jung. Dengan lahap Kyung Pyu menyantap semua hidangan di depannya. Namun suasana tiba-tiba berubah hening ketika Hong dengan nada tegas berkata bahwa ia tidak bisa membantu Don Hyuk. Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini ingatannya masih belum kembali sehingga ia tidak tahu apapun yang bisa membantu penyelidikan tersebut. Malam pun tiba. Terlihat Hong dan Kyung Pyu kembali berusaha keras untuk memulihkan ingatan Hong. Kali ini mereka mencoba menggunakan metode ritual yang mereka pelajari dari sebuah tutorial di YouTube. Perlahan, potongan-potongan ingatan Hong mulai muncul. Dalam ingatannya, ia melihat Seo Jung berdiri di tangga menuju tempat di mana ia akan lockout. Hong memberanikan diri untuk bertanya kepada almarhum Seo Jung tentang di mana ia menaruh HP-nya. Namun, dalam bayangan itu Seo Jung hanya menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu. Tanpa berpikir panjang, Hong pun berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, ia pun tersadar. Kyung Pyu kemudian mencoba melakukan ritual yang lebih serius agar Hong dapat menemukan jawabannya. Namun, alih-alih bertemu dengan Seo Jung, Hong justru bertemu dengan Dek Yuyun dalam penglihatannya. Seketika, hati Hong berbunga-bunga. Ia melupakan seluruh tujuan awal ritual itu. Yang ia pikirkan kini hanyalah bagaimana cara menyatakan cinta kepada Dek Yuyun. Perasaan itu begitu kuat hingga terbawa ke dunia nyata, padahal yang ada di depannya saat ini adalah Kyung Pyu.
Kyung-pyo sontak panik melihat tingkah Hong yang tiba-tiba berubah romantis. Sialnya, tepat pada saat itu ayah dan ibu Hong pulang ke rumah dan tanpa mengetuk pintu langsung masuk ke kamar Hong. 좋아합니다. Sementara itu, di tempat lain, Antok tengah melaksanakan perintah dari Tante Wati. Ia mengumpulkan semua jamet sekolah termasuk Samidi yang juga hadir di sana. Antok memerintahkan mereka untuk merebut semua HP milik para mahasiswi yang berwarna merah muda lalu menyerahkannya kepadanya. Untuk mempercepat dan merapikan tugas mereka, Antok juga memberikan daftar nama murid yang menjadi target. Di antara nama-nama tersebut terlihat satu yang menarik perhatian Samidi. Nama itu adalah Dek Yuyun. Pagi menjelang, tampak Tante Wati datang ke sekolah didampingi oleh para anggota komite. Siapa sangka ternyata selama ini Tante Wati adalah donatur tunggal sekolah tersebut. Ia kerap memberikan suntikan dana segar serta menyediakan makanan bergizi gratis bagi para siswa. Namun, di balik citranya yang dermawan, tujuan sebenarnya adalah untuk mencari muka menjelang pencalonannya dalam Pilpres, sekaligus mengincar para siswi yang akan ia jual dalam bisnis gelapnya. Hari itu, ia meminta untuk bertemu dengan para siswa jurusan seni dengan alasan bahwa sejak dulu ia menyukai dunia seni. Padahal sebenarnya ia sedang berusaha mencari Dek Yuyun yang ia curigai membawa ponsel milik almarhum Seo Jung. Saat bertemu dengan Dek Yuyun, Tante Wati perlahan mendekat dan berbisik di telinganya menyampaikan ancaman halus terkait kasus kematian Seo Jung. Seketika, tubuh Dek Yuyun menegang dari ujung kaki hingga kepala. Ia kaku tak mampu bergerak sedikit pun. Usai pertemuan itu, Dek Yuyun yang diliputi ketakutan segera menemui Mira untuk mencurahkan seluruh isi hati dan rahasia yang selama ini ia pendam. Ia bahkan berniat memberitahu Mira bahwa ponsel milik Seo Jung selama ini ada padanya. Namun, saat Dek Yuyun mulai mengajak Mira berbicara tentang Seo Jung, sikap Mira tiba-tiba berubah. Ia menjadi sangat sensitif dan terlihat seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Melihat perubahan sikap itu, Dek Yuyun pun mulai curiga terhadap Mira. Untung saja ia belum sempat memperlihatkan ponsel Seo Jung kepadanya. Setelah itu, Mira bergegas pergi dan segera menghubungi seseorang melalui telepon. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa ia ingin berhenti dari semua ini. Namun, orang di seberang sana menegaskan bahwa ia tidak akan pernah bisa berhenti apapun yang terjadi. Bahkan, orang tersebut mengancam akan membongkar seluruh rahasia Mira jika ia berani mencoba kabur. Seketika wajah Mira pucat pasi, rasa takutnya semakin menjadi-jadi saat ia menyadari bahwa orang itu mengetahui setiap gerak-geriknya yang berarti selama ini dirinya selalu diawasi. Sementara itu, Dek Yuyun hendak kembali ke kelasnya. Namun, saat melewati jembatan antar gedung, tiba-tiba ia dihadang oleh Samidi yang berusaha merebut HP-nya yang berwarna pink. Pada saat yang sama, Hong juga berada di tempat itu. Ia ingin menolong, tetapi trauma akibat pembulian yang pernah dilakukan Samidi membuatnya terpaku ketakutan. Namun, kali ini di hadapannya ada seseorang yang sangat ia cintai sedang berada dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Hong segera mengambil HP-nya untuk menelepon Don Hyuk. Setelah itu, ia pun langsung secara tidak langsung, Don kini telah menjadi pengawal pribadi Chan Hong. Tentu saja ada timbal baliknya, Hong harus membantu Don dalam mengungkap kasus kematian almarhumah Seo Jung. Di UKS itu, Hong meminta nasihat kepada Don tentang bagaimana caranya agar ia bisa menjadi kuat seperti dirinya. Dengan tenang namun tegas, Don menjelaskan bahwa Hong harus berani menerima setiap kekurangannya, karena dari sanalah kekuatan bisa tumbuh. Ia juga harus berani mengungkapkan segala perasaan yang selama ini ia pendam.
Malam pun tiba. Don Hyuk yang berjalan sendirian di bawah cahaya lampu jalan teringat pada malam terakhir ia bertemu dengan Seo Jung. Saat itu Seo Jung tiba-tiba bertanya apakah kekasihnya juga mempercayai rumor yang beredar tentang dirinya. Don Hyuk hanya terdiam, namun karena tidak sanggup menahan tekanan dari rumor tersebut, emosinya tiba-tiba meluap dan ia langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Seo Jung terkejut mendengar keputusan itu. Dalam keheningan yang menyesakkan, ia hanya mampu mengucapkan penggalan puisi yang pernah ditulis oleh Hong. Tanah yang basah ini masih menyimpan kenangan jejak langkahnya. 아무 힘이 없다. Pagi pun tiba, wajah Chan Hong tampak begitu berbinar terutama karena di depannya ada Dek Yuyun yang diam-diam telah ia ikuti sejak tadi. Dek Yuyun terlihat kesal namun sebenarnya ia senang dengan perhatian Hong. Tiba-tiba Hong memberanikan diri menghentikan langkah Dek Yuyun. Dengan suara bergetar dan terbata-bata, ia mengungkapkan seluruh isi hatinya. Dek Yuyun tersenyum malu-malu lalu berkata pelan bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui perasaan Hong sejak lama dan diam-diam ia memang menunggu momen ini terjadi. Sejak saat itu, dunia seolah hanya milik mereka berdua, yang lain cuma numpang lewat. Mereka bersepeda bersama, tertawa bersama, mendengarkan Spotify bersama, hingga tiba-tiba Dek Yuyun bertanya, dari mana Hong dapat kalimat tanah yang basah ini masih menyimpan kenangan jejak langkahnya? Hong terdiam sejenak lalu mengaku bahwa ia mendapatkan kata-kata itu dari almarhumah Seo Jung, meski ia sendiri tidak ingat bagaimana hal itu bisa terjadi. Mendengar pengakuan itu, Dek Yuyun pun memutuskan untuk membuka rahasianya. Ia menyerahkan HP milik Seo Jung kepada Hong karena kini ia benar-benar yakin bahwa Hong bisa dipercaya. Malam harinya di rumah Hong, ia memberitahu Kyung Pyo tentang HP milik Seo Jung yang kini berada di tangannya. Kyung Pyo langsung menyarankan agar Hong melaporkannya kepada Don Hyuk saja. Namun Hong merasa ragu dan takut jika Dek Yuyun justru akan terseret dalam masalah setelah itu. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk memecahkan kasus ini sendiri. Kyung Pyo pun berkata dengan penuh keyakinan bahwa kemampuan Chan Hong saat ini akan sangat berguna karena bagaimanapun juga Chan Hong adalah seorang ninja. Siapa sangka Kyung Pyo yang terlihat sangat cupu itu ternyata adalah guru dari Bjorka. Dengan keahliannya, ia berhasil membobol seluruh isi HP Seo Jung yang tersandi, bahkan semua akun media sosialnya dapat ia buka dengan mudah. Dari hasil penelusurannya, seluruh media sosial Seo Jung selalu mengarah pada satu nama, yaitu Kyan Hyu, yang saat ini diketahui berkuliah di Universitas Hankook. Mereka pun sepakat untuk menemui orang tersebut keesokan paginya. Pagi harinya, anak-anak cupu yang tidak pernah bolos sekolah ini memutar otak mencari cara agar bisa membolos untuk pertama kalinya. Mereka akhirnya sepakat untuk pura-pura sakit dan beristirahat di UKS. Kini mereka hanya perlu menunggu penjaga UKS pergi istirahat agar bisa diam-diam kabur menuju Universitas Hankook. Namun, sepertinya mental Kyung Pyo belum benar-benar siap. Ia kemudian meminjam HP Hong dengan alasan ingin mengecek jarak perjalanan ke sana. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Hong, ternyata Kyung Pyo justru menghubungi Don Hyuk untuk mengajaknya ikut serta dan menjaga perjalanan mereka. Mereka bertiga berangkat dengan penuh semangat berjalan kaki menuju Universitas Hankook. Namun, setelah berjalan selama 3 jam dan menyadari jaraknya masih sangat jauh, mereka akhirnya memutuskan untuk naik gokar saja. Akhirnya mereka tiba di Universitas Hankook tepat saat mata kuliah yang mereka ikuti akan dimulai. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan orang yang mereka cari. Don Hyuk pun teringat bahwa orang itu pernah ia hajar dulu dan ia mengenalinya dari tato di kakinya. Chan Hong, sang ninja, diminta oleh teman-temannya untuk segera mendekati orang tersebut. Namun, sialnya dosen sudah terlanjur masuk ke kelas membuat Hong tidak bisa berpindah tempat lagi. Sepulang dari perkuliahan, Hong memberanikan diri untuk menemui Kyan Hyu yang sedang berada di tengah lapangan rugby. Ia menanyakan apakah Kyan Hyu mengenal Seo Jung. Namun, ketika Kyan Hyu balik bertanya, Seo Jung,
Hong salah mengartikan pertanyaan tersebut dan mereka langsung mulai beraksi. Dan ternyata mereka benar-benar salah orang karena orang itu tidak memiliki tato di kakinya dan sialnya lagi. Sementara itu, Dek Yuyun ternyata sedang dalam bahaya. Ia berjalan sendirian di sebuah lorong tanpa disadari diam-diam diikuti oleh seseorang yang membuat Dek Yuyun sangat dakdikduk. Di tempat lain terlihat Mira sedang asik chattingan seseorang namun bukan sebagai dirinya sendiri. Seolah-olah ia tengah menjalankan sebuah misi meski tidak tahu siapa yang sebenarnya menyuruhnya. Tak lama kemudian sebuah pesan masuk dari akun bernama Mitra. Dalam pesan itu tertulis, "Kami tahu kau yang membunuh Seo Jung." Mira yang membaca pesan itu langsung terkejut dan ketakutan. Dengan panik, ia segera mematikan HP-nya. Sementara itu, Don Hyuk dan Hong kini sedang diamankan di Polsek Korea Selatan. Saat berada di sana sambil memegang ponsel milik Seo Jung, Don Hyuk teringat masa-masa ketika ia masih berada di penjara. Dulu, ia pernah dibesuk oleh Antok yang ternyata merupakan sahabat dekatnya. Namun, alih-alih menghibur, Antok justru meyakinkan Don Hyuk bahwa video yang beredar memang menampilkan Seo Jung dan bahwa Seo Jung memutuskan untuk lockout karena sudah tidak laku lagi. Mendengar hal itu, amarah Don Hyuk pun membara. 네가 서정희에 대해서 뭘 알아? Lamunan Don Hyuk akhirnya buyar saat kedua orang tua Hong datang. Awalnya, mereka merasa was-was terhadap Don Hyuk karena mengira dialah dalang di balik pengeroyokan anak mereka. Namun, beruntung polisi di sana menjelaskan bahwa keduanya sama-sama menjadi korban. Bahkan, nasib Don Hyuk jauh lebih sial, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Karena orang tuanya sendiri tidak mau menjemputnya, padahal itu merupakan syarat agar ia bisa dibebaskan. Mendengar hal itu, kedua orang tua Hong merasa iba. Mereka pun bersedia menggantikan peran orang tua Don Hyuk dan mengajaknya pulang saat itu juga. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ayah Hong mengajak Don Hyuk untuk tinggal dan tidur di rumah mereka bersama Hong. Don Hyuk yang baru saja mendapat pertolongan tentu saja tidak bisa menolak tawaran itu. Sementara itu, Hong yang mendengar ucapan ayahnya langsung terlihat gugup dan ketar-ketir. Ia merasa sangat takut pada Don Hyuk karena khawatir rahasianya terbongkar, rahasia bahwa selama ini ia telah menyembunyikan ponsel milik Seo Jung dari Don Hyuk. Tak lama kemudian sampailah mereka di rumah Hong. Karena tidak membawa baju ganti, Don Hyuk dipinjami piyama buatan tangan ibu Hong yang sebenarnya disiapkan sebagai kado ulang tahun Hong ke-18. Namun, piyama itu tidak jadi diberikan karena Hong saat kecil tidak mendapatkan MBG sehingga tubuhnya tidak tumbuh besar sesuai harapan ibunya. Setelah sang ibu keluar dari kamar, hal yang paling ditakutkan oleh Hong pun benar-benar terjadi. Hong yang ketakutan berusaha menjelaskan bahwa bukan ia yang selama ini menyembunyikan HP Seo Jung. Belum sempat merespon balik, tiba-tiba 깜빡해. 아, 어휴, 서. 뭐 배우니? Dan kini sang ibu pun ikut merasa was-was. Setelah kemarin Hong membuatnya cemas karena kejadian dengan Kyung Pyo, kini ia kembali khawatir karena kedekatan Hong dengan Don Hyuk yang membuatnya takut anaknya benar-benar akan tumbuh menjadi mas-mas gemas. Kembali kepada Hong dan Don Hyuk, terlihat Don sudah cukup tenang setelah Hong menjelaskan bahwa ia baru saja menerima ponsel itu beberapa hari yang lalu dari Dek Yuyun, di mana Dek Yuyun memang dipercaya oleh Seo Jung untuk menyimpannya. Mendengar penjelasan itu, Don Hyuk justru merasa kasihan kepada Dek Yuyun karena ia yakin selama ini Dek Yuyun telah menanggung beban pikiran yang sangat berat. Hari berganti, Don Hyuk dan Hong yang sedang mengikuti mata pelajaran sastra tiba-tiba dihampiri oleh Kyung Pyo. Ternyata Kyung Pyo diminta oleh guru BK untuk menjemput mereka setelah ketahuan pura-pura sakit di UKS kemarin.
Sebagai hukumannya, mereka bertiga diwajibkan untuk membersihkan gudang sekolah. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membersihkan gudang itu. Tentu saja, dengan begitu mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mendiskusikan kasus yang sedang mereka hadapi. Dari hasil penyelidikan Kyung Pyo, ia meyakini bahwa Kian Hyu telah menjebak Seo Jung dengan memberikan obat-obatan yang iklannya sering muncul di situs-situs tak senonoh itu. Ya, yang begitu. Dengan cara itu, Kian Hyu bisa dengan mudah memperalat Seo Jung. Don Hyuk yang mendengar hal tersebut langsung keluar dan membanting kursi gudang yang sudah rusak. Ia lalu menyerahkan selembar kertas yang dulu diberikan Antok padanya. Kertas itu berisi bukti bahwa Seo Jung memang seorang atlet kuda lumping. Hong menerima kertas tersebut sambil berusaha menenangkan Don Hyuk. Ia tetap yakin bahwa almarhumah Seo Jung benar-benar telah dijebak. Don Hyuk pun mulai sedikit tenang dan mereka kembali melanjutkan kegiatan masing-masing. Hong yang hendak menuju ruang guru dikejutkan oleh kemunculan Dek Yuyun yang sudah menunggunya sambil memegang dua susunya untuk diberikan kepadanya karena sudah kangen banget. Dek Yuyun terlihat sangat khawatir sebab sejak ia memberikan ponsel kepada Hong, tiba-tiba Hong tidak bisa dihubungi dan tak pernah muncul di sekolah. Hong sebenarnya ingin berkata jujur tentang apa yang terjadi, tetapi agar Dek Yuyun tidak kepikiran, ia beralasan bahwa uangnya kemarin belum cukup untuk membayar biaya pembangunan. Katanya, lebih baik bolos demi bisa bayar sekolah daripada disuruh membantu mengecor. Nanti kalau roboh takutnya tidak ada yang mau bertanggung jawab, sambil bilang sudah takdir Allah. Setelah itu, Hong pun menemui Pak Guru di ruangannya. Pak Guru memuji perkembangan tulisan Hong yang semakin lama semakin bagus, seperti penulis-penulis di channel Nobar. Pujian itu membuat Pak Guru teringat pada almarhumah Seo Jung yang dulu juga sangat mahir menulis puisi. Pak Guru kemudian menyarankan Hong untuk mempelajari karya-karya tulisan Seo Jung agar ia bisa berkembang lebih baik lagi, bahkan suatu hari mampu melampaui Seo Jung. Bermalam-malam Hong mempelajari teknik penulisan yang digunakan oleh Seo Jung, hingga akhirnya ia menemukan sebuah fakta mengejutkan. Surat yang diberikan Antok kepada Don Hyuk ternyata bukan tulisan tangan Seo Jung. Tanpa menunda waktu, Hong segera bergegas menuju kos Don Hyuk untuk memberitahukan penemuannya itu. Sesampainya di sana, Hong segera mencari surat dari Antok dan membandingkannya secara langsung. Dari hasil perbandingan itu, jelas terlihat bahwa surat tersebut bukan ditulis oleh Seo Jung. Hal ini membuktikan bahwa memang ada seseorang yang telah menjebaknya. Setelah itu, Hong menyerahkan sebuah puisi yang ditulis oleh Seo Jung pada malam setelah ia dan Don Hyuk berpisah. Tepatnya sehari sebelum Seo Jung memutuskan untuk lockout. Don Hyuk kini semakin yakin bahwa ia harus menghabisi siapapun yang telah membuat kekasihnya lockout dari dunia. Ia pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Hong yang telah membantunya selama ini. Malam semakin larut, terlihat Hong tengah diantar oleh Don Hyuk untuk menemui Dek Yuyun. Saat sampai di tempat pertemuan, tak disangka ternyata diam-diam Samidi selama ini mengikuti setiap gerak-gerik Dek Yuyun dan melaporkannya kepada Antok. Momen berdua itu digunakan oleh Dek Yuyun untuk curhat manja kepada Hong tentang keluarganya yang hingga kini belum juga memberikan dukungan terhadap minatnya di bidang seni. Namun, baru saja ia selesai bicara, tiba-tiba bapaknya lewat di gang itu. Sayangnya, kesempatan itu tidak digunakan oleh Hong dengan baik. Ia yang terlalu cupu cuma diem aja padahal Dek Yuyun udah nungguin. Pagi harinya, Hong curhat kepada Kyung Pyo tentang kejadian semalam. Ia mengaku tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya terasa tegang dari ujung kaki hingga kepala. Kyung Pyo yang mendengarnya hanya tertawa. Ia lalu menjelaskan cara terbaik jika besok Hong menghadapi situasi serupa lagi. Namun, jika diperhatikan, cara-cara yang dijelaskan Kyung Pyo terdengar cukup aneh. Hong pun menanyakan apakah cara itu benar-benar manjur. Ternyata Kyung Pyo juga belum pernah mencobanya. Ia hanya melihatnya dari tutorial di TikTok.
Hong yang merasa waktunya terbuang sia-sia segera menemui Don Hyuk untuk merencanakan langkah mereka berikutnya. Dari hasil analisis mereka berdua, mereka meyakini bahwa pelaku juga berada di sekolah mereka. Mereka pun sepakat untuk mengambil berkas puisi dari lemari Pak Guru. Meskipun berkas-berkas itu bersifat rahasia, Don Hyuk dan Hong berhasil mengelabui Pak Guru untuk mendapatkannya. 돈 여기 왜? 기니 상의 드릴게. 선영아, 아니야. 다시 그러셨어. Setelah berkas berhasil didapatkan, Hong dibantu Don Hyuk dan Kyung Pyo menganalisis satu persatu kata dari 2.671 puisi yang mereka bawa. Hingga akhirnya setelah 5 jam 22 menit 9 detik, mereka menemukan adanya kemiripan bahkan hampir identik antara tulisan dalam surat dari Antok dan puisi milik Mira. Hari berganti, terlihat Hong sedang menikmati indahnya sore hari bersama Dek Yuyun. Niat utama Hong menemui Dek Yuyun sore itu sebenarnya adalah untuk menanyakan tentang Mira, karena ia tahu bahwa Dek Yuyun cukup dekat dengan gadis itu. Namun ternyata senyum Dek Yuyun mengalihkan semua masalah yang ada di dunia. Pagi menjelang, Hong yang baru saja ingin menikmati keindahan suasana pagi mendadak gagal karena Samidi kembali berulah. Dengan sigap, ia berusaha menghindar. Namun tak lama kemudian, ia melihat Panjul berlari ke arah Samidi sambil bersiap menusuknya. Melihat hal itu, Hong spontan bereaksi dengan cepat. 뭐 하자는 거야? 화를 낼 게 아니라 고맙다고 하는 거야, 이 병신 새끼야. Akibat serangan itu, tangan Hong mengalami luka sobek. Ia pun dirawat di UKS ditemani oleh Panjul. Panjul berterima kasih kepada Hong karena telah mencegahnya agar tidak bertindak terlalu jauh, meskipun selama ini ia selalu menjadi korban bullying Samidi. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Panjul memberitahu Hong bahwa selama ini seluruh siswa di sekolah sedang ditugaskan untuk mencari ponsel berwarna pink karena di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat penting. Ia juga mengungkapkan bahwa Samidi mendapat tugas khusus untuk mengambil ponsel milik Dek Yuyun. Hong pun tersadar ponsel yang dimaksud pasti adalah milik almarhumah Seo Jung. Siang harinya, Hong dan kawan-kawan langsung menganalisis ponsel milik Seo Jung. Awalnya, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Bahkan, riwayat pencariannya masih utuh tanpa ada satupun yang dihapus. Namun, tak lama kemudian mereka menyadari sesuatu yang janggal. Seo Jung memiliki 2 aplikasi kalkulator. Don Hyuk mencoba menekan angka pada salah satu kalkulator dengan menggunakan kata sandi media sosial Seo Jung, dan secara mengejutkan aplikasi itu terbuka dan menampilkan sejumlah folder rahasia milik Seo Jung. Di dalamnya berisi banyak foto dan video momen kebersamaan Seo Jung dengan Don Hyuk. Namun, di antara semua itu ada satu video yang tampak sangat mencurigakan. Setelah mereka buka, ternyata video tersebut adalah rekaman diam-diam Tante Wati yang sedang mengatur jalannya bisnis perdagangan manusia miliknya. Don Hyuk yang mengetahui kebenaran itu kini semakin yakin siapa penyebab dibalik kematian kekasihnya. Ia segera mengajak Hong untuk bertindak malam itu juga, tapi Hong menolak ajakan itu. Ia sama sekali tidak berani karena takut sesuatu yang buruk juga menimpa Dek Yuyun. Mendengar itu, Don Hyuk merasa agak emosi karena Hong tak mau membantunya. Tapi daripada buang-buang pikiran dan tenaga, ia pun memutuskan untuk beraksi sendiri. Bersamaan dengan itu, di sebuah rumah hasil subsidi sebesar 50 juta rupiah per bulan, terlihat Tante Wati sedang memaki-maki Antok karena hingga saat ini ponsel milik Seo Jung belum juga ditemukan. 표를 모아라 했나? 돼? 좀 도와줘라.
Kembali ke Hong, setelah ditinggal Don Hyuk, Hong hendak menemui Dek Yuyun yang sedang diajak selfie oleh Mira. Melihat hal itu, Hong menjaga jarak karena merasa curiga sebab Mira terlihat agak memaksa. Saat Mira pergi dari tempat itu, Hong pun mengikutinya. Ternyata kecurigaan Hong benar. Ia melihat Mira mengirimkan foto tersebut kepada seseorang sebagai bagian dari laporan. Hong segera menegur Mira dan menanyakan siapa yang menulis surat bisnis almarhum Seo Jung. Seketika wajah Mira pucat, ia panik tidak karuan, apalagi setelah menyadari bahwa Dek Yuyun juga berada di sana. Malam pun tiba. Saat Dek Yuyun ditemani Hong sedang jajan seblak, tiba-tiba ia menerima telepon dari seseorang yang memberitahukan bahwa Mira sedang dirawat di rumah sakit akibat percobaan lockout mandiri yang gagal dengan cara meminum racun. Tanpa pikir panjang, mereka segera bergegas ke rumah sakit untuk memastikan tidak ada korban lain yang bertambah setelah Seo Jung. Sesampainya di sana, karena adanya batasan pengunjung, Hong menunggu di luar sementara Dek Yuyun menemani Mira. Di sana, Mira mengungkapkan seluruh isi hatinya. Selama ini ia merasa kesepian, tidak punya teman, dan tidak ada yang peduli padanya. Di tengah kegalauannya, seseorang dengan nama samaran Mitra menawarkannya untuk bermain peran. Tidak disangkanya, hal itu digunakan untuk berbagai tindak kriminal termasuk perdagangan manusia. Mira merasa tidak bisa berhenti karena jika ia menolak melaksanakan tugasnya, seluruh data rahasianya akan dibongkar dan ia akan dijadikan pelaku utama kasus perdagangan manusia tersebut. Dek Yuyun berusaha menenangkannya sambil memberikan semangat. Di tempat lain, ternyata Don Hyuk sudah siap untuk beraksi. Saat ini ia mengawasi Antok yang sedang memberikan arahan kepada anak buahnya yang hingga kini belum berhasil menemukan HP Seo Jung. Di sana Don Hyuk juga melihat Kyan Hyu yang selama ini menjadi incaran utamanya. Don Hyuk berpindah ke gang kecil yang tak jauh dari lokasi sebelumnya. Tak lama kemudian Hong datang dan ia ajak untuk beraksi saat itu juga. Namun Hong kembali menjelaskan bahwa ia enggan terlibat dan lebih memilih memanggil polisi untuk menangani situasi tersebut. Don Hyuk tentu tidak setuju karena mereka adalah bawahan Tante Wati yang juga seorang pejabat pemerintah, sehingga polisi kemungkinan besar akan berpihak pada mereka. Don mencoba membujuk Hong kembali dengan mengandalkan kekuatan persahabatan mereka, tetapi Hong menjawab bahwa Don bukanlah sahabatnya, timbal balik telah selesai dan ia tidak membutuhkan bodyguard lagi. Mendengar jawaban itu, Don Hyuk merasa sangat geram dan emosinya memuncak. Hong yang terduduk tak sengaja membaca tulisan-tulisan di gang itu dan menyadari sebuah fakta baru. Penggalan puisi Seo Jung, tanah yang basah ini masih menyimpan kenangan jejak langkahnya. Ternyata merupakan kode lokasi mereka saat ini. Dengan perlahan mereka menelusuri ruang demi ruang di gang kecil itu hingga akhirnya menemukan sebuah pintu yang mencurigakan. Dan karena pintu tersebut tidak bisa dibuka dengan cara biasa, mereka pun memutuskan untuk mendobraknya. Chan Hong dan Don Hyuk akhirnya tersadar, namun mereka tak dapat bergerak sama sekali. Tangan mereka terikat kuat dan diawasi oleh puluhan anak buah Tante Wati yang siap menyerang kapan saja. Tante Wati memandangi mereka dengan santai sambil merokok dengan motif yang sama seperti rokok yang pernah mereka temukan sebelumnya. Don Hyuk yang menyadari hal itu langsung berteriak, menanyakan mengapa ia tega membunuh kekasihnya. Namun Tante Wati tetap tenang dan langsung menyinggung inti keinginannya. Ia sedang mencari HP milik Seo Jung dan berterima kasih kepada keduanya karena telah datang ke sarangnya tanpa perlu diundang. Tanpa memberi keduanya kesempatan untuk bernapas, Tante Wati sekali lagi menegaskan pertanyaannya, di mana HP milik Seo Jung. Chan Hong yang ingin segera menuntaskan masalah ini berniat memberitahukan keberadaan HP tersebut. Namun Don Hyuk mengingatkan bahwa apapun langkah yang diambil, Tante Wati bisa saja tetap menghabisi mereka. Tak disangkanya kejadian yang muncul di mimpi Hong benar-benar terjadi. Dengan bor di tangannya, Tante Wati mengancam akan menghabisi mereka sedikit demi sedikit dimulai dari jari-jari kaki. Namun sebelum mengeksekusi, Tante Wati memberitahukan bahwa ia kini memiliki barang dagangan baru yang masih segar.
Tak lama kemudian anak buah Tante Wati datang dan tanpa disangka mereka membawa Dek Yuyun. Tentu saja emosi Hong dan Don Hyuk menjadi tidak karuan. Don Hyuk yang melihat Dek Yuyun diperlakukan seperti itu teringat bagaimana dulu almarhumah Seo Jung diperlakukan. Dengan tegas ia memberitahukan keberadaan HP tersebut karena tidak ingin nasib Dek Yuyun berakhir serupa. Tanpa membuang waktu, Antok berangkat ke kontrakan Don Hyuk dan membuka brankas berisi barang berharga di bawah kasur. Antok tak menyangka ia tidak hanya menemukan HP Seo Jung tetapi juga foto-foto Don Hyuk bersama Seo Jung saat berlatih tinju. Ia terkejut mengetahui bahwa selama ini Don Hyuk masih menganggapnya sebagai sahabat yang berharga. Setelah HP itu berada di tangan Tante Wati langsung menghancurkan HP itu dengan bornya. Tak disangkanya mereka bertiga dibebaskan begitu saja, tidak seperti di film-film lain yang lebih menegangkan. Mungkin sutradaranya takut kepanjangan karena kontraknya cuma 8 episode. Sementara itu di tempat lain terlihat Kyung Pyo yang gelisah karena sahabat-sahabatnya tidak bisa dihubungi. Apalagi setelah Ibu Hong memberitahukan bahwa anaknya tak kunjung pulang. Gurunya Bjorka ini langsung mencari lokasi mereka berada. Hong, Don Hyuk, dan Dek Yuyun berjalan dengan lesu meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan anak buah Tante Wati. Tanpa sengaja mereka melihat seseorang dengan tato di kakinya. Siapa lagi kalau bukan Kian Hyu. Tanpa aba-aba, Don Hyuk yang masih menyimpan dendam membara langsung bertindak. Tak disangkanya Antok membantu Don Hyuk. Dengan segera Antok menyuruh mereka semua untuk segera pergi dari tempat itu agar bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dan pulang ke rumah masing-masing. Chan Hong mengantar Dek Yuyun, namun tidak sampai di depan rumah karena khawatir orang tuanya menunggunya di sana. Chan Hong menuruti keinginan Dek Yuyun karena ia menyadari bahwa penghasilan dari puisinya selama ini belum cukup untuk dibanggakan ke calon mertua, bahkan masih jauh di bawah UMR Jogja. Hong melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Hong panik melihat anaknya berlumuran darah di wajahnya. Ibunya segera menanyakan apa yang telah terjadi dan keduanya langsung menduga bahwa hal itu perbuatan Don Hyuk. Namun, Chan Hong segera membantah tuduhan tersebut. Meski demikian, orang tuanya terus mendesak agar ia membenarkan dugaan mereka dan bahkan berniat memberi pelajaran pada Don Hyuk. Dengan tegas, Chan Hong menegaskan lagi bahwa itu bukan perbuatannya dan ia tidak bisa menceritakan sesuatu yang belum siap ia sampaikan kepada kedua orang tuanya. Seketika kedua orang tua Hong terdiam dan mulai mendengarkan. Mereka tak menyangka bahwa anak mereka yang dulunya cupu kini benar-benar telah berubah. Sementara itu nasib berbeda dialami Dek Yuyun. Dengan keras bapaknya sedang bersiap membuang semua lukisan hasil karya Dek Yuyun. Bagi bapaknya, semua yang dihasilkan hanyalah sampah karena tak ada yang bisa menjamin masa depan anaknya. Hari berganti, Hong, Don Hyuk, dan Kyung Pyo tampak berjalan bersama menuju ruang kelas. Obrolan mereka teralihkan saat melihat di papan pengumuman sebuah poster calon presiden, salah satunya adalah Tante Wati. Mereka tidak mengeluarkan komentar apapun dan hanya membuang muka begitu saja. Singkat cerita, mereka telah selesai sekolah dan bersiap pulang ke rumah masing-masing. Dari arah jalan terlihat dua orang intel yang sudah menunggu kepulangan Kyung Pyo. Ternyata mereka hendak menangkap Kyung Pyo atas tuduhan pelanggaran UU, ITE, dan pemerasan. Tanpa basa-basi, Kyung Pyo langsung dibawa ke Polsek. Sesampainya di Polsek, ia beritahu bahwa ia telah bersalah karena menggunakan akun palsu bernama Mitra untuk menghasut Seo Jung hingga akhirnya Seo Jung lock out dari dunia secara mandiri. Kyung Pyo kebingungan tapi ia tak bisa menjawab apapun karena jawabannya selalu salah dan kalah. Tentu saja hal ini tidak lepas dari akal-akalan Tante Wati untuk mengamankan diri dan menyingkirkan mereka.
Sore itu, teman-temannya menjenguk Kyung Pyo di penjara, antara lain Mira, Chan Hong, Don Hyuk, dan Dek Yuyun. Mereka terkejut melihat Kyung Pyo bisa menjadi terdakwa tanpa alasan yang jelas. Chan Hong sempat berpikir apakah Kyung Pyo akan memperoleh abolisi dari presiden terpilih keesokan harinya agar presiden dianggap sebagai pahlawan. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat Kyung Pyo memberitahu mereka bahwa ia tidak masalah berada di penjara karena hatinya kini bebas setelah semalam ia menjalin hubungan dengan Mira. Adegan berlanjut di sebuah lorong. Chan Hong dan Don Hyuk membahas strategi untuk membebaskan Kyung Pyo. Don Hyuk menjelaskan bahwa tanpa menyerahkan pelaku sebenarnya, harapan agar Kyung Pyo bisa bebas terasa sia-sia. Apalagi jika dalam 48 jam pelaku aslinya belum ditemukan, Kyung Pyo kemungkinan akan diserahkan kepada jaksa. Saat ini, langkah yang dapat mereka lakukan selanjutnya adalah mencari pelaku yang sebenarnya. Malam menjelang, Hong yang sedang tidur tiba-tiba terganggu oleh suara notifikasi grup WhatsApp-nya. Saat dibuka, ia mendapati bahwa Kyung Pyo dicaci maki dan difitnah dengan berbagai alasan, seolah-olah Kyung Pyo adalah makhluk paling berdosa. Pagi harinya, ternyata obrolan di grup WhatsApp masih berlanjut dalam kehidupan nyata, bahkan kondisinya lebih parah. Hong yang tidak tahan melihat sahabatnya digosipkan tiba-tiba menangkap bayangan almarhumah Seo Jung dan mulai memahami perasaan korban saat dibully di sekolah. Seketika, ia menghentikan semua ucapan mereka. 니들이 봤냐고! 니들이 봤나? 니들이 봤냐고! Tak lama kemudian, Chan Hong menuju sebuah ruangan di mana Don Hyuk, Dek Yuyun, dan Mira sudah menunggunya. Mira yang sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Mitra menyerahkan seluruh datanya agar dapat dianalisis oleh Hong. Kini tugas menganalisis dimulai di rumah Don Hyuk. Dari hasil analisis sementara muncul asumsi bahwa Mitra adalah salah satu orang di sekolah mereka. Ia laki-laki, penyendiri, dan tidak memiliki teman sama sekali. Hong menyusun satu persatu data temuannya agar segera dapat mengetahui siapa sebenarnya Mitra. Namun hingga pagi ia belum juga menemukan jawaban. Pagi menjelang, hari itu ternyata merupakan hari ulang tahun almarhumah Seo Jung. Dengan perlahan, Dek Yuyun berjalan menuju loker milik Seo Jung untuk meletakkan sebuah bunga. Dek Yuyun mengutarakan perasaan yang berkecamuk seolah menyesali perbuatannya yang salah sehingga membuat Seo Jung lock out dari dunia. Tanpa disadari, seorang pria diam-diam memperhatikan gerak-gerik Dek Yuyun. Ternyata, Dek Yuyun menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Tanpa pikir panjang, ia pun memutuskan untuk mengikuti kemana pria yang mengawasinya tadi pergi. Sementara itu, Hong dan Don Hyuk sedang mengikuti ujian. Tentu saja, mereka tidak bisa berpikir dengan tenang karena pikiran mereka terbagi antara nasib sahabatnya dan masa depannya sendiri. Kembali ke Dek Yuyun, terlihat ia sedang berhadapan dengan pria yang mengikutinya sejak tadi. Ternyata orang itu adalah Panjul. Karena sudah ketahuan dan tidak bisa kabur, Panjul akhirnya mengaku bahwa dialah pemilik akun Mitra sekaligus yang menyerahkan Seo Jung kepada Tante Wati. Mendengar pengakuan itu, Dek Yuyun sangat terkejut. Ia tak percaya bahwa sosok yang tampak polos dan selalu menjadi korban bullying ternyata adalah penjahat yang selama ini bersembunyi. Panjul kemudian mengancam Dek Yuyun agar tidak mengikutinya lagi. Seketika itu juga Dek Yuyun menangis terseduh-seduh dan segera menelpon Chan Hong. Bersamaan dengan itu, terlihat Panjul menaruh kertas berisi daftar target perempuan yang telah ia serahkan kepada Tante Wati. Tiba-tiba muncul rombongan anak buah Tante Wati yang bersiap menghabisinya. Panjul tak bisa berkutik, ia hanya bisa pasrah saat mereka menggantung lehernya dan menyiapkan surat wasiat seolah-olah Panjul atau akun Mitra melakukan lockout secara mandiri. Untungnya, kejadian ini berhasil diketahui oleh Dek Yuyun. Setelah situasi kembali aman, Dek Yuyun memasuki bangunan tempat Panjul berada disusul oleh Hong dan Don Hyuk. Ketiganya menyusuri setiap ruangan untuk mencari Panjul. Akhirnya Chan Hong melihat Panjul yang tergantung lemas dan segera menolongnya. Don Hyuk pun turut membantu melepaskan tali yang melingkari leher Panjul.
Bukannya berterima kasih, Panjul malah marah karena diselamatkan oleh mereka. Panjul berupaya melepaskan diri dari cengkeraman Don Hyuk lalu mengambil pecahan kaca untuk ia gunakan sebagai senjata. Panjul beranggapan bahwa mereka dan dirinya jauh berbeda. Dirinya tidak pernah merasa dihargai, tidak mempunyai teman seperti mereka yang saling berteman. Dan tentunya Panjul merasa dirinya sangat tidak berguna. Hong yang muak dengan omongan Panjul memberanikan diri untuk adu nasib dan mengeluarkan jurus ceramah no jutsu. Ia mengaku bahwa dulu dirinya bahkan lebih parah daripada Panjul, merasa hidupnya tidak berarti, tidak punya arah, dan selalu menyalahkan dunia atas semua yang menimpanya. Namun, ia menyadari satu hal penting, tidak ada satupun manusia yang benar-benar tidak berguna. Setiap orang, sekecil apapun tindakannya, selalu berusaha melakukan yang terbaik menurut caranya masing-masing. Chan Hong menatap Panjul lekat-lekat lalu bertanya pelan, apakah selama ini ia pernah mencoba menyapa duluan teman-temannya. Mungkin bukan mereka yang menolak, tapi dirinya sendiri yang membangun tembok tinggi agar tak bisa dijangkau. Kelas. Kata-kata itu membuat Panjul perlahan menurunkan pecahan kaca di tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia sadar mungkin benar dialah yang selama ini menciptakan jarak itu sendiri, menolak sebelum ditolak, menjauh sebelum didekati. Namun di tengah kesadaran itu wajah Panjul berubah getir. Ia menatap lantai dengan pandangan hampa. Tekadnya sudah bulat. Ia merasa sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Ia berbisik pelan bahwa ini satu-satunya cara agar rasa sakitnya berhenti. 널 용서해서도 아니야. Untung saja mereka bisa benar-benar menyadarkan Panjul. Waktu terus berlalu. Chan Hong kembali berkumpul dengan kedua orang tua yang sangat menyayanginya, merasakan hangat dan aman dalam pelukan mereka. Di saat yang sama, siaran televisi memberitakan penangkapan Tante Wati, sekaligus terbongkarnya seluruh kasus perdagangan perempuan yang dilakukannya. Singkat cerita, Don Hyuk pun berniat pulang kembali ke rumah orang tuanya. Chan Hong membantu mengemas seluruh barang milik Don Hyuk dengan tenang. Setelah semuanya siap, Chan Hong memeluk Don Hyuk sebagai tanda perpisahan. Dalam pelukan itu, Chan Hong memintanya memaafkan semua kesalahan diri sendiri agar Seo Jung bisa pergi dengan tenang. Ucapan itu menghantam hati Don Hyuk dan tangisnya pecah, membebaskan segala rasa sakit yang selama ini dipendam. Sementara itu, Dek Yuyun akhirnya memberanikan diri untuk berbicara pada bapaknya tentang kekesalannya dan cita-citanya selama ini. Setelah itu, tampak ia merasa lega setelah mendengar jawaban dari bapaknya. Series ini diakhiri dengan Don Hyuk yang menjenguk Antok yang kini sedang dipenjara. Don Hyuk mengatakan, apapun yang terjadi Antok tetap sahabatnya dan film pun berakhir. Jadi apa pelajaran dari series ini? Pertemanan sejati itu tidak bisa dibeli pakai duit. Lihat Si Hong dan Si Don. Awalnya cuman kontrak bayaran bodyguard lawan majikan, tapi pas sudah saling backup dan baku hantam bareng, mereka jadi sahabat sejati sampai akhir tidak hitung-hitungan lagi. Beda jauh lawan bebuan Pian, traktir kawan kopi segelas saja, besoknya langsung Pian tagih balik pas dia gajian. Semuanya dihitung-hitung. Pertemanan Pian itu tidak lebih dari sekedar partnership buat gali lobang tutup lobang. Oke, segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di seri selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, passwordnya apa? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah